Cabai merupakan salah satu komoditas penting dalam sektor pertanian. Namun, tantangan dalam budidaya cabai tidaklah sedikit. Mulai dari serangan hama dan penyakit, hingga masalah kesuburan tanah yang seringkali menghambat pertumbuhan tanaman cabai. Banyak dari petani kita menggunakan pestisida dan pupuk kimia dalam mempertahankan kesuburan cabai, yang seringkali berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Profesor Suryo Wiono, menciptakan teknologi mikroba intensif pada budidaya cabai, yang dapat meningkatkan pertumbuhan cabai serta terhindar dari serangan hama. Jadi teknologi mikroba intensif adalah untuk budidaya cabai itu merupakan teknologi produksi cabai ya, terutama khususnya untuk pengendalian hama dan penyakit ya, yang melibatkan 6 mikroba. 6 mikroba tapi tidak dicampur begitu dengan waktu dan teknik aplikasi yang berbeda untuk mengendalikan berbagai hama dan penyakit pada tanaman cabai. Jadi gini, cabai itu adalah tanaman yang paling banyak hama dan penyakitnya. Pertama, dia mungkin kalau di list mungkin ada 20 hama dan penyakit. Terus yang kedua, karena banyak penyakit dan bagi kalau kita nanya petani, cabai itu juga tanaman yang sulit ya dibudidayakan karena penyakit tadi, dan penggunaan pestisida itu tinggi sekali. Penggunaan pestisida itu kalau kita lihat pada cabai keriting misalnya bisa 3 hari sekali, satu musim bisa 20 atau 30 kali, dan komponen dari biaya produksi bisa sampai bisa sampai 15%. Jadi tinggi sekali. 15% kalau biaya produksi cabai itu 120 juta udah bisa dikalikan ya per hektar gitu kan. Terus sehingga karena masalah-masalah itu kan jadi mahal, budidaya cabai itu mahal, dan kalau kita menggunakan pestisida juga belum tentu efektif, sudah pastinya beracunnya sudah pasti gitu. Sehingga kami saya bersama tim itu ya meramu ya, memformulasikan suatu teknologi pengendalian berbagai hama dan penyakit ya pada cabai ini dengan yang disebut dengan berbagai mikroba, dengan 6 mikroba itu kemudian disebut dengan mikroba intensif karena banyak pakai mikroba ya, tanpa penggunaan pestisida kimia sama sekali, zero pesticide. Nah ini keunggulannya ya, ini terutama pertama zero pesticide ya. Cabai kan terkenal dengan tanaman penggunaan pestisidanya sangat tinggi. Jadi zero pesticide. Yang kedua keefektifannya lebih tinggi dibanding konvensional yang menggunakan pestisida. Jadi misalnya mengurangi busuk batang 50%, penyakit virus bisa terkendali sampai 30 sampai 50%. Produktivitas meningkat dengan ini, teknologi ini meningkat 27%, biaya produksi menurun 15%, dan sudah teruji di 6 lokasi di Indonesia, yaitu kita uji tahun 2023 di Goa, kemudian di Kediri, di Bantul, Tegal, Garut ya, dan Pandeglang. Jadi di 6 lokasi sudah teruji bisa meningkatkan produktivitas, menurunkan serangan hama penyakit, dan menurunkan biaya produksi yang signifikan. Jadi teknologi ini adalah ramah lingkungan, murah, dan teruji di 6 lokasi tadi, gitu ya. Ya, aplikasiannya itu sebenarnya terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah perlakuan benih dan media tanam. Media tanam kita gunakan Trichoderma strain khusus, dan benihnya diperlakukan dengan 2 bakteri gitu ya.
sehingga itu untuk pesemaian satu kelompok satu. Yang kelompok dua adalah misalnya yang bakteri tadi dan trichoderma diaplikasikan di lubang tanam cabai di lapangan. Yang ketiga, penyemprotan secara reguler seminggu sekali, misalnya untuk yang Lecanicilium, yang Lecanicilium endophytic fungi itu, dan Camir antagonis Rhodotorula gitu seminggu sekali. Gitu. Jadi ada 3 kelompok aplikasi. Sasarannya ya sasaran akhir terutama petani ya. Sasaran antara itu adalah tentunya pemegang kebijakan ya. Kami sebenarnya bekerja sama dengan Direktorat Perlindungan Hortikultura Kementan untuk mendorong menyebarluaskan teknologi ini ke seluruh petani cabai di Indonesia ya, dengan harapan tadi bisa meningkatkan produksi, menurunkan biaya, menurunkan penggunaan pestisida. Ya, jadi untuk keberlanjutan itu memang perlu dukungan dari kebijakan dari pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Hortikultura ya. Tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah dari berbagai Pemda, dan tentunya adalah masyarakat cabai. Kami terbuka untuk melakukan pendampingan untuk uji coba, misalnya melakukan uji coba di daerah-daerah penanaman cabai yang ada di Indonesia. Saya kira itu. Diharapkan dengan diterapkannya teknologi mikroba intensif pada budidaya cabai ini, para petani cabai dapat mencapai hasil panen yang lebih tinggi dan berkualitas, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan tanah secara keseluruhan.